Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji 2 rata-rata. Definisi uji 2 rata-rata. Uji 2 rata-rata adalah salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel yang diambil secara acak dari dua populasi. Uji ini dapat digunakan untuk menguji dua populasi yang independen, tidak berhubungan atau dependen berhubungan. Dalam uji dua rata-rata, terdapat dua hipotesis yang dapat diuji, yaitu hipotesis 0, HO, rata-rata kedua populasi sama. Hipotesis alternatif, HI, rata-rata kedua populasi tidak sama. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik uji, T. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih nilai rata-rata sampel, standar error selisih rata-rata, dan ukuran sampel. Nilai kritis statistik uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikasi yang diinginkan. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika statistik uji T lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Kegunaan uji 2 rata-rata. Uji 2 rata-rata memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk membandingkan kinerja dua kelompok yang berbeda. Misalnya, untuk membandingkan kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B, kinerja siswa yang menggunakan metode A dan metode B, atau kinerja mesin A dan mesin B. Untuk menguji efektivitas suatu perlakuan, misalnya untuk menguji efektivitas obat A dan obat B dalam mengobati suatu penyakit. Efektivitas metode A dan metode B dapat meningkatkan kinerja atau efektivitas program A dan program B dalam meningkatkan hasil belajar. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua populasi, misalnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara berat badan anak-anak yang tinggal di kota dan anak-anak yang tinggal di desa, atau untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara waktu penyembuhan pasien yang menggunakan obat A dan obat B. Uji 2 rata-rata merupakan salah satu uji statistik yang paling umum digunakan dalam penelitian. Uji ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan sehingga memiliki kegunaan yang luas. Langkah-langkah uji 2 rata-rata. Berikut adalah langkah-langkah uji 2 rata-rata. 1. Formulasi hipotesis. 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikut adalah beberapa contoh rumus hipotesis 2 rata-rata. H sigma dibagi mikro 1 sama dengan mikro 2. H1 dikali mikro 1 lebih dari sigma 2 mikro 2. H sigma dikali mikro 1 lebih besar mikro 2 H1 dikali mikro 1 lebih kecil mikro 2. H sigma dikali mikro 1 lebih kecil mikro 2. H dikali mikro 1 lebih besar mikro 2. 2. Tentukan taraf signifikasi. Taraf signifikasi sigma adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 berada taraf
signifikasi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Langkah-langkah uji 2 rata-rata. 3. Kumpulan data. Data yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan uji 2 rata-rata, yaitu data harus berdistribusi normal. Variasi kedua sampel sama. Jika variasi kedua sampel tidak sama, maka dapat digunakan uji 2 sampel dengan variasi tidak sama. 4. Hitung statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih rata-rata sampel. Standar error selisih adalah rata-rata dan ukuran sampel. 5. Tentukan nilai kritis. Nilai kritis statistik uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikasi dan derajat kebebasan DF. Derajat kebebasan adalah jumlah data yang bebas dan dari batasan. 6. Buat keputusan. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai statistik uji T dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikut adalah contoh pengambilan keputusan uji 2 rata-rata. H sigma dikali mikro 1 sama dengan mikro 2. H1 dikali mikro 1 lebih sama dengan dari mikro 2. Sigma sama dengan 0,05, DF kecil 10. Nilai kritis T dapat pada taraf signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan 10 adalah 2,262. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari 2,262, maka hipotesis 0 ditolak. Jika nilai statistik uji lebih kecil dari atau sama dengan 2,262, maka hipotesis 0 diterima. Contoh soal. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B. Perusahaan mengambil sampel sebanyak 10 karyawan dari setiap metode. Rata-rata kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A adalah 75, sedangkan rata-rata kinerja karyawan yang diambil menggunakan metode B adalah 80. Variasi kinerja karyawan kedua metode sama. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. H sigma dikali mikro 1 sama dengan mikro 2. H1 dikali mikro 1 sama dengan dari mikro 2. Taraf signifikan yang ditetapkan adalah 0,05. Nilai statistik uji T dihitung sebagai berikut. T sama dengan X1 dikurang N2 per S pangkat S QRT per 1 per N1 ditambah 1 per N2 T sama dengan 75 dikurang 80 per 5 kuadrat S QRT per 1 per 10 ditambah 1 per 10 T sama dengan min 2,22. Nilai kritis T pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 18 adalah 2,101. Karena nilai statistik uji T min 2,22 lebih besar dari nilai kritis 2,101, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan antara kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B. Kesimpulan, uji rata-rata adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. Prosedur ini umum digunakan dalam berbagai bidang penelitian, seperti psikologi, pendidikan, dan kedokteran. Langkah-langkah dalam uji 2 rata-rata meliputi 1. Merumuskan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif H1. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak dapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. 2. Menentukan taraf signifikan A. Taraf signifikan adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0. Ketika hipotesis 0 sebenarnya benar, taraf signifikan yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. 3. Mengumpulkan data sampel.
Ukuran sampel yang diperlukan untuk uji 2 rata-rata tergantung pada taraf signifikasi, besarnya efek yang ingin diamati, dan variabilitas data. 4. Menghitung statistik uji T. Statistik uji T adalah ukuran perbedaan antara 2 rata-rata sampel dibagi dengan standar error dari perbedaan tersebut. 5. Menentukan nilai kritis. Nilai kritis adalah nilai statistik uji T yang memisahkan wilayah penolakan hipotesis nol dari wilayah penerimaan hipotesis nol. Nilai kritis ditentukan berdasarkan taraf signifikasi dan derajat kebebasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.